Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan diteguhkan imannya, banyak umat Tuhan diberkati, dan banyak umat Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Karena saya percaya betul firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup setiap kita, bahwa barang siapa mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka segala yang baik ditambahkannya atas kehidupan setiap kita. Karena itu melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan juga, ayo jadi berkat, ayo memberkati orang, ayo bagikan renungan ini, sehingga bukan hanya kita yang menerima berkat Tuhan, bukan hanya kita yang dikuatkan, bukan hanya kita yang menerima kasih karunia Tuhan melalui firman Tuhan setiap pagi, tapi juga orang-orang yang kita kenal melalui grup-grup WhatsApp, melalui Facebook kita, sosial media kita lainnya, kita boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saya rindu bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang yang kita kenal juga turut diberkati oleh renungan pagi setiap hari yang kita ada di dalamnya untuk merenungkan setiap harinya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari demi hari kami boleh lalui bersama dengan penyertaan Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk tetap terus tegak berdiri dalam iman kami. Karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu, karena pertolongan-Mu, kami boleh tetap terus mengecap apa yang baik yang daripada Tuhan. Karena itu di pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus bicara bagi kami, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita di pagi hari ini dalam Yakobus pasal kelima ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Perhatikan saudara. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saya ulangi sekali lagi, Alkitab mengatakan orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang bertekun. Dalam hal ini tentu bertekun mencari Tuhan. Jadi yang dikatakan Alkitab orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatu. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Orang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki kenalan-kenalan orang-orang hebat. No, orang yang berbahagia Alkitab katakan adalah orang yang bertekun. Dalam hal ini Alkitab sedang mencatat bertekun mencari Tuhan, bertekun datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu ayat selanjutnya bilang begini, yaitu mereka yang telah bertekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Jadi dalam hal ini Alkitab mencontohkan tentang kehidupan Ayub. Sekalipun diuji, sekalipun diproses, sekalipun mengalami penderitaan, dia tidak bersungut-sungut. Wow, ini adalah salah satu contoh pribadi yang patut kita tiru, saudaraku. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini kita mengalami penderitaan tidak sehebat penderitaan Ayub tentunya, saudara. Amin. Penderitaan kita paling masih belum seberapa dari penderitaan Ayub. Ayub ditinggalkan oleh semuanya, mengalami kedukaan yang dahsyat, ditinggalkan istri, harta bendanya habis, bahkan dirinya pribadi pun ditimpa penyakit. Tapi dari situ Ayub tidak mengutuki Tuhan, Ayub tidak mengeluh, Ayub tidak bersungut-sungut, tapi justru Ayub memuji-muji Tuhan. Lihat ketekunan Ayub, Alkitab bilang, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yakobus pasal 5 ayat 11 ini kita diingatkan bahwa dalam kita mengiring Tuhan betul penderitaan masih ada. Gak ada orang yang hidupnya dalam mengiring Tuhan kehilangan penderitaan. Gak ada. Kalau saudara mungkin melihat di sosial media ada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tenang, santai, kaya, bukan berarti dia tidak mengalami penderitaan. Setiap kita punya salibnya masing-masing. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya setiap hari.
Ada salib yang setiap hari kita pikul. Dan salib setiap orang berbeda-beda. Penderitaan orang berbeda-beda. Tapi yang Alkitab ajarkan pada hari ini buat setiap kita adalah tetap tekun cari Tuhan. Tetap tekun ikut Tuhan. Karena di balik ketekunan ada berkat-berkat Tuhan. Di balik ketekunan ada kuasa Tuhan. Di balik ketekunan kita mencari Tuhan, Allah kita adalah Maha Penyayang. Dia penuh dengan belas kasihan. Wow. Makanya Yosua 23, saudara dikasih dalam Tuhan. Coba kita lihat ya, Yosua 23 ayat 11 bilang begini. Yosua 23 ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Demi nyawamu bertekunlah untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau engkau mau melihat hal-hal yang baik dalam hidupmu, kalau engkau mau melihat penyertaan, pertolongan, pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, demi nyawamu bertekunlah, Yosua bilang, dalam engkau mencari Tuhan. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi memang tidak gampang untuk bertekun. Ada banyak orang ketika diuji, diproses, dimurnikan melalui penderitaan, melalui masalah, akhirnya angkat tangan, Tuhan, saya capek ikut Tuhan. Saya udah ikut doa setiap pagi, saya udah memuji, menyembah Tuhan setiap pagi. Saya nggak lihat ada perubahan dalam hidup saya. Akhirnya kita bersungut-sungut, kita hidup mengeluh. Kita belajar dari Ayub yang tercatat dalam Yakobus 5 ayat 11 ini. Di balik penderitaan, di balik ketekunan Ayub dalam dia diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, ada mahkota. Ada pemutaran balik kuasa. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan lihat ketekunan saudara dan saya. Betul air mata sampai hari ini terus mengalir. Betul keluh kesah ada dalam hati kita setiap hari. Tapi jangan sampai engkau pergi meninggalkan Tuhan. Jangan sampai engkau pergi berhenti untuk bertekun mencari Tuhan. Karena dampaknya akan dahsyat, luar biasa, buruk dalam hidup kita. Perhatikan satu pribadi yang Alkitab catat. Dan saudara tahu ini bukan orang biasa-biasa. Ini adalah cucu dari Daud yang bernama Rehabeam. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-12 ayat 14. Dampak orang kalau tidak lagi bertekun mencari Tuhan, dia hancur hidupnya. Dampak orang kalau sudah hilang bertekun untuk tetap terus mencari Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang jahat. 2 Tawarik pasal 12 ayat 14. Rehabeam berbuat yang jahat karena apa? Karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Siapa Rehabeam? Cucu dari Daud, anak dari Salomo. Tapi dia meninggalkan Tuhan karena apa? Dia jadi orang jahat karena apa? Karena tidak lagi bertekun mencari Tuhan. Tahukah saudara? Yang Tuhan cari adalah ketekunan hari-hari ini. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya penderitaan. Apakah engkau Tuhan lihat tetap mencari Dia dengan sungguh-sungguh? Karena Alkitab mencatat orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan kehilangan upahnya. Ada upah dalam orang mencari Tuhan. Katakan amin. Wow. Jadi jangan sampai hidup kita terfokus dengan penderitaan kita dalam kita mengiring Tuhan. Betul, setiap orang punya penderitaan. Jangan lihat lapisan luar. Kalau lapisan luar engkau lihat di orang di sosmed, saudara, ini kok orang hidup enak banget ikut Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Setiap orang punya salib yang dia pikul. Masa iya salibnya dia mau umbar-umbar di sosial media? Masa iya salib penderitaan dia mau umbar-umbar di orang-orang luar? Enggak. Itu kan pergumulan dia sama Tuhan. Itu kan yang dia doakan sama Tuhan. Paulus aja punya kok. Iya kan? Duri dalam daging. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan. Yang Tuhan cari hari-hari ini adalah orang yang tekun. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil renungan sejenak dalam program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama kita tekun mencari Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, betul itu menyakiti hati, betul itu seringkali membuat kita air mata kita tumpah. Tapi ayo saya mengajak, ayo tetap tekun cari Tuhan. Karena kekuatan kita, Tuhan tahu. Dan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita apa yang Tuhan izinkan, penderitaan yang kita alami. Tetap ada jalan keluarnya karena Tuhan setia. Tetaplah tekun mencari Tuhan. Karena ada upah dalam engkau mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami berterima kasih karena hari ini kami diberikan pewahyuan yang baru. Kami mengerti dalam kami mengiring Tuhan tidak mudah. Ada salib yang harus kami pikul. Ada penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan penderitaan kami berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi hari ini kami diingatkan oleh satu pribadi tentang seorang yang bernama Ayub. Dalam penderitaannya, dia tetap tekun mencari Tuhan. Dan pada akhirnya belas kasihan Tuhan ada dalam hidup mereka, ada dalam hidup Ayub. Dan pada akhirnya Ayub dipulihkan.
Kami hidup dan kami rindu, kami mengalami pemulihan terjadi dalam hidup kami. Sehingga ketika Tuhan dapati sekalipun ada air mata, ada penderitaan, ada salib yang harus kami pikul, kami tetap mau tekun mencari Tuhan. Kami tetap tekun mau beribadah kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maka ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan setiap kami. Berkati umat-Mu di mana-mana tempat mereka berada. Mereka yang hari-hari ini udah mulai kehilangan pengharapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Beri hati yang terus menyala-nyala api Roh-Mu ya Allah. Untuk tetap terus tekun mencari Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Di balik ketekunan kita mencari Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan. Tetap tekun untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.